apakah standar ijazah, ya, ijazah apa ijazah gitu ya? Apakah standar ijazah menjadi pengaruh besar dalam gaji karyawan atau standar gaji karyawan di dunia ketenagakerjaan? Ini penting juga kita bahas. Baik. Ngomong ijazah nggak usah kemana-mana ya. Nah. Saya fokus di ijazah ya. Masalah gaji ya udah. Baik. Tanya yang lain. Gak usah tanya ini palsu apa asli ya. Ini ijazah. Ini ijazah Pak Abi, ijazah. Gaji ya. Gaji. Apakah standar ijazah menjadi pengaruh besar dalam gaji karyawan di ketenagakerjaan? Ini sangat bergantung kepada salary structure atau biasa disebut SUSU ya, struktur upah, skala upah yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Jadi biasanya dalam salary structure yang ada di perusahaan tersebut, mereka memang sudah mengaturnya. Ada yang mengatur fokus kepada kompetensi, ada juga yang menambahkan variabel atau faktor pendidikan formal, ya, pendidikan formal. Ya, misalkan kalau yang lulusan SMA, lulusan SD, SMP, SMA, kemudian diploma, kemudian S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 itu semua dibuatkan. Masing-masing ada tambahan, ada faktor penambah untuk upahnya. 3P ya, konsep 3P ya. Ya, konsep 3P tadi. Pay for people, performance and position. Ya, jadi mereka masukkan itu sebagai variabel untuk mempengaruhi nilai upah. Itu sah-sah saja, ya, sah-sah saja. Namun kalau Bapak Ibu ingin tahu pendapat saya menyarankan meletakkan standar ijazah kalau pertanyaan ini, atau saya menyebutnya tingkatan pendidikan formal sebagai bagian dari perhitungan struktur upah, itu saya tidak menyarankan untuk menjadi faktor perhitungan yang dominan, yang besar. Ya, saya sangat menyarankan kompetensi lah yang menjadi faktor dominannya, bukan ijazah atau pendidikan formal. Seseorang bisa saja dia hanya lulusan SMA misalkan, tapi kemampuan dia karena dia kompetensinya tinggi, pengalamannya banyak, dan dia pernah berada di perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan keahlian itu terasah dengan baik, maka kemampuan dia akan jauh lebih bagus dan lebih produktif bagi perusahaan dibanding lulusan S2 atau S3 yang tidak punya pengalaman, yang tidak pernah terjun ke lapangan menjadi praktisi, ya, atau dia kuliah terus nih, belajar terus sampai S3, habis S3 terus dia berharap melamar kerja langsung jadi direktur. Ya kan, pengalaman kerja nggak pernah ada, gitu kan. Nah ini kan nanti menjadi repot nih kalau variabel utamanya ada pada ijazah, ya, sehingga akan terjadi ketimpangan dan justru menjadi langkah yang kurang produktif bagi perusahaan sendiri. Maka saya menyarankan sekali lagi, kalau ijazah menjadi bagian dari standar atau variabel dari struktur skala upah, saya menyarankannya tidak menjadi yang dominan, ya. Jadi itu jadi poin yang kecil aja. Dominannya apa? Dominannya adalah kompetensi, ya. Gitu Pak Abi. Jadi porsi struktur gaji boleh saja dimasukkan ya terkait tadi standar pendidikan formal. Porsi persentasenya tidak besar gitu. Tidak besar. Jadi yang lebih besar nanti porsi kompetensi lebih ke kompetensi. Kalau kompetensi itu kan dia sudah diuji kan gitu ya. Kalau dia ngelas misalkan, maka diuji nih, kasih lasnya, kasih yang penyok, kasih yang lurus bagaimana, yang bulat bagaimana. Nah, itu kadang-kadang orang yang profesor las misalkan, jurusan welding sudah sampai S3, profesor khusus mengelas, ternyata dalam praktek nggak bisa dia, gitu kan. Banyak masih ditemukan seperti itu.